Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran kita mulai, Bapak minta salah satu dari antara kalian untuk berdoa. Bapak akan mencek kehadiran kita yang ada pada kesempatan ini. Agnes, Noela Piano, Imelda, Maria Marisa. Hari ini kita akan masuk dalam tema atau belajar bersama tentang kemampuan dan keterbatasanku. Materi kita hari ini adalah kemampuan dan keterbatasanku. Tujuan dari pelajaran ini adalah supaya kalian bisa dapat menjelaskan makna, kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap orang. Lalu yang kedua, dapat menunjukkan tanggung jawab dengan menerima keterbatasan yang dimiliki orang lain. Lalu yang berikut, menjelaskan makna atau kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap orang. Dan yang keempat, kalian diharapkan dapat membuat doa permohonan agar bisa menerima dan mengembangkan keterbatasan diri kalian masing-masing. Baik, kita lihat bahwa setiap pribadi manusia itu memiliki kemampuan dan keterbatasan yang berbeda-beda. Allah menganugerahkan kelebihan, keterampilan, dan kepandaian secara cuma-cuma. Selain itu, masing-masing pribadi juga memiliki keterbatasan dan kekurangan. Bapak akan membagikan kertas kosong ini untuk kalian tuliskan kemampuan-kemampuan yang kalian miliki. Tuliskan kemampuan-kemampuan yang kalian miliki. Baik, setelah kalian tulis kemampuan-kemampuan yang kalian miliki, Bapak akan minta salah satu dari antara kalian untuk menceritakan pengalamannya. Bagaimana jika ia mengalami kesulitan di rumah ketika ia sakit, ataupun di sekolah ini ketika mengerjakan tugas. Noel bisa menceritakan pengalaman Noel. Baik, setelah kita mendengarkan cerita atau pengalaman Noel ketika ia sakit, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Mau makan, dia minta disuapin oleh mamanya. Baik, kita lihat sekarang di buku kita masing-masing. Kita akan baca bersama kisah tentang seorang pemuda yang berprestasi.
lihat buku kalian halaman 4, halaman 37. Kita menyimak kisah tentang seorang pemuda yang memiliki prestasi luar biasa. Setelah membaca atau menyimak cerita ini, mari kita dalami bersama kisah ini. Apa kemampuan yang dimiliki oleh pemuda dalam kisah tersebut? Setelah mengalami kecelakaan, apa yang terjadi dengan pemuda tersebut? Apa yang terjadi ketika pemuda tersebut mengalami keputusasaan? Empat, mengapa akhirnya pemuda yang hanya memiliki satu kaki tersebut bisa meraih kejuaraan lari? 5, pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Setelah kita mendalami bersama cerita tentang keberhasilan pemuda ini, mari kita lihat teks kitab suci Roma bab 12 ayat 1 sampai dengan 10 yang membicarakan tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh kita. Kita akan baca bergantian. Roma bab 12 ayat 1 sampai dengan 10. Buku Murid halaman 64. Setelah kita membaca kitab suci Roma bab 12 ayat 1 sampai 10, mari kita dalami bersama atau kita duduk dalam kelompok untuk mendalami isi kisah. Kita diskusikan bersama kisah Roma bab 12 ayat 1 sampai 10. Pertanyaan yang akan didiskusikan yang pertama, berdasarkan Roma bab 12 ayat 1 sampai 10, karunia apa yang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia? Kedua, apakah setiap manusia memperoleh karunia yang sama dari Allah? Mengapa? 3, apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap setiap karunia yang Allah berikan kepada kita menurut pesan kitab suci tersebut? 4, tuliskan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh teman-temanmu dalam kelompok. 5,
pesan apa yang bisa kita ambil dari kutipan kitab suci tersebut? Kita diskusikan bersama. Baik, setelah kita didiskusikan bersama, Bapak akan minta satu atau yang mewakili kelompoknya membacakan hasil diskusinya. Anak-anak, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk menuliskan kembali ajaran kitab suci tentang sikap dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan manusia dengan melengkapi tabel berikut ini. Lihat buku kalian halaman 40. Lalu kolom kedua, kemampuanku terbatas, kemampuanku atau keterbatasanku. Lalu kolom ketiga, cara menghadapi. Jadi tuliskan kembali ajaran kitab suci tentang sikap dan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan manusia dengan melengkapi tabel berikut ini. Lihat buku kalian halaman 40. Itu ada contoh yang pertama, memiliki suara bagus. Jadi kemampuanku atau keterbatasanku itu memiliki suara bagus. Cara menghadapi, ikut tugas kor di gereja. Lalu yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemampuan-kemampuan apa yang kalian miliki, lalu bagaimana cara kalian menghadapi. Baik, jika kolom ini sudah dibuat sebagai tugas kalian di rumah, mari kita bersama-sama merangkum materi kita pada kesempatan ini. Kemampuan dan keterbatasanku. Tanda bintang pertama, Allah menganugerahkan kepada masing-masing manusia aneka kemampuan, bakat, keterampilan, dan kepandaian secara cuma-cuma. Allah menganugerahkan kepada masing-masing manusia aneka kemampuan, bakat, keterampilan, dan kepandaian secara
cuma-cuma. Yang kedua, setiap manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda atau berlainan satu sama lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah. Setiap manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda atau berlainan satu sama lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah. Yang ketiga, karunia itu bisa berupa badan yang utuh dan sehat, dapat pula berupa karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, dan karunia untuk menasihati. Lihat Roma bab 12 ayat 6-8. Aneka karunia dari Allah itulah yang menjadi kelebihan atau kemampuan setiap manusia. Manusia terkadang belum menyadari karunia-karunia yang diberikan dari Allah, sehingga menjadikan manusia kurang percaya diri karena belum dikembangkan dengan baik. Selain aneka kemampuan sebagai anugerah Allah, masing-masing manusia juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan dan kekurangan itu dapat berupa ketidaksempurnaan badan dan anggota tubuh. Misalnya buta, bisu, ataupun keterbatasan fisik lainnya. Keterbatasan atau kekurangan itu bisa juga berupa suara yang tidak merdu, tidak pandai berolahraga, pemarah, keterbatasan mental atau difabel, dan lain-lain. Segala keterbatasan atau kekurangan itu hendaknya janganlah ditolak, melainkan jadikan kesempatan bagi manusia untuk koreksi diri dan memperbaikinya, serta berjuang untuk meraih sukses. Segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia bukan menjadi alasan untuk bersikap angkuh dan menyombongkan diri. Sebaliknya, keterbatasan yang ada dalam diri manusia tidak menjadi penyebab rendah diri, serta tidak mau berusaha untuk menjadi baik. Untuk diingat bahwa setiap manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda. Satu, Allah menganugerahkan kepada masing-masing manusia aneka kemampuan, bakat, keterampilan, dan kepandaian secara cuma-cuma. Setiap manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda atau berlainan satu sama lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah. Karunia itu bisa berupa badan yang utuh dan sehat, dapat pula berupa karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati. Roma bab 12 ayat 6-8. Aneka karunia dari Allah itulah yang menjadi kelebihan atau kemampuan setiap manusia. Manusia terkadang
belum menyadari karunia-karunia yang diberikan dari Allah, sehingga menjadikan manusia kurang percaya diri karena belum dikembangkan dengan baik. Selain aneka kemampuan sebagai anugerah Allah, masing-masing manusia juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan dan kekurangan itu dapat berupa ketidaksempurnaan badan dan anggota tubuh. Misalnya buta, bisu, ataupun keterbatasan fisik lainnya. Keterbatasan atau kekurangan itu bisa juga berupa suara yang tidak merdu. Keterbatasan atau kekurangan itu bisa juga berupa suara yang tidak merdu, tidak pandai olahraga, pemarah, keterbatasan mental, atau difabel, dan lain-lain. Segala keterbatasan atau kekurangan hendaknya janganlah ditolak, melainkan jadikan kesempatan bagi manusia untuk koreksi diri dan memperbaikinya, serta berjuang untuk meraih sukses. Segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia bukan menjadi alasan untuk bersikap angkuh dan menyombongkan diri. Sebaliknya, keterbatasan yang ada dalam diri manusia tidak menjadi penyebab rendah diri, serta tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Untuk diingat bahwa setiap manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda satu sama lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan doa penutup. Terima kasih.